Mudah-mudahan Presiden Jokowi mengingat lagi bahwa dia adalah presiden yang dipilih secara demokratis, dipilih dalam alam demokrasi dan reformasi, sehingga haram hukumnya dia meninggalkan legacy yang justru sebaliknya. Sebuah legacy yang pernah kita rasakan di era Orde Lama dan Orde Baru, di mana kebebasan menjadi barang yang mahal, di mana suara selalu dibungkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau menguber soal Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad UAS membuat puisi akhir tahun yang sangat menarik. Ini merupakan refleksi, merupakan jeritan, merupakan rintihan, merupakan protes, merupakan apa saja ya terhadap fenomena kekuasaan, fenomena pemerintahan, fenomena bernegara. Dan ini adalah protes seorang warga negara yang kebetulan memang berstatus sebagai dai. Banyak umatnya, setiap kata-katanya diikuti banyak orang. Mudah-mudahan ini juga bisa didengarkan oleh yang berkuasa ya. Judul puisinya atau syairnya adalah judulnya Tak Sepadan. Saya mau membacakannya, Sobat Era sekalian. Menarik ya, karena dia membuat dengan rima yang konsisten ya. Karena beliau adalah orang yang bertradisi Melayu, jadi walaupun batu bara tetapi tradisi Melayunya sangat kental. Judulnya Tak Sepadan. Aku sedang merasakan suatu perasaan, tapi sulit untuk dikatakan. Seperti saat sekolah di Medan, saat usia belasan. Aku tak melawan, bukan karena aku tak tahan, tapi karena kita memang tak sepadan. Kalian punya senapan, aku cuma punya senyuman. Yang mencaci maki kalian bayar kontan. Aku cuma punya relawan. Harta milik kalian, kuasa pun punya kalian. Penipu kalian katakan pahlawan. Kawanku pun berubah menjadi lawan. Memang dunia penuh permainan. Kalaulah bukan karena Tuhan, sudah lama jiwa ini bosan. Ditambah lagi bisikan setan. Tapi masih ada Quran, penenang jiwa yang rentan. Kuanggap kalian bagian dari ujian menuju surga abadi milik Ar-Rahman. Sebuah puisi penghujung akhir tahun dari Tuan Guru Ustadz Abdul Somad yang disampaikan saat doa bersama untuk Indonesia Sehat, Partai Keadilan Sejahtera, PK Sejahtera. Ya, Sobat Era sekalian, seorang teman memberikan puisi itu kepada saya, dan tentu berharap saya membacakannya di channel ini bagi Sobat RH sekalian, dan sudah saya bacakan. Dalam maknanya, Sobat RH sekalian, pertama kita harus percaya dan tidak apa-apa bahwa seorang Abdul Somad bukanlah orang yang ingin memburu jabatan, bukanlah ingin yang mencari keuntungan dari bersikap kritis terhadap kekuasaan. Bukan orang yang mau cari cuan, tetapi orang yang memang menginginkan negeri ini baik-baik saja, orangnya bisa tenang, terlindungi, sejahtera, pemerintahnya amanah, negerinya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena kalau kekuasaan yang dikejar oleh Abdul Somad, tentu ketika orang merekomendasikan bahwa dia menjadi calon presiden, barangkali sudah lama peluang itu dia ambil, dia makan, agar kemudian dia bisa menjadi elit negeri ini.
tetapi tidak dilakukan sobat era sekalian, dia lebih memilih untuk menjadi guru. Tetapi guru yang punya hati nurani, guru yang memiliki pemikiran, penalaran, concern, kepedulian sosial, sehingga jiwanya pasti berontak melihat hal-hal yang dianggapnya tidak benar, hal-hal yang dianggapnya tidak adil. Karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan kalau melihat kemungkaran, melihat ketidakbenaran, maka kalau kita memiliki kekuasaan, gunakanlah pedang, gunakanlah kekuasaan tersebut untuk menyetop kemungkaran tersebut. Tetapi kalau kita tidak punya kekuasaan, kita bisa menggunakan lidah, bisa menggunakan narasi, sebagaimana yang saya lakukan melalui channel ini. Tetapi kalaupun tidak mampu, ya kita menolak kemungkaran tersebut, bukan menjadi bagian dari kemungkaran tersebut. Kita menolak dalam hati kita, dan itulah selemah-lemahnya iman. Sobat era sekalian, kita tahu bahwa di antara para dai, para ulama, memang secara diametral terbelah dua. Ada para dai, para ulama yang mungkin merasa puas dengan kekuasaan yang ada sekarang, sehingga merasa penting untuk terus menyuarakan suara-suara penguasa, suara-suara pemerintah. Bahkan sebagian di antara mereka ikut dalam gerbong kekuasaan dalam jabatan-jabatan yang disediakan oleh negara. Tentu saja jabatan tersebut menyediakan segala fasilitas dan juga kenikmatan finansial. Tetapi ada juga para ulama, para dai yang memilih untuk menjadi oposisi, menjadi orang yang berada di luar lingkaran kekuasaan dan bersuara kritis dengan segala konsekuensinya. Saya pernah interview Ustadz Abdul Somad misalnya, dia mengatakan ketika dia mendukung pasangan Prabowo Sandi, yang terjadi adalah penghalangan-penghalangan, pembatalan-pembatalan kegiatan, termasuk misalnya pembatalan kegiatan oleh badan usaha milik negara BUMN. BUMN sudah komit untuk mengundang dia, bahkan sudah disiapkan acaranya, tetapi yang terjadi adalah ketika dia mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Sandi, yang terjadi acara dibatalkan begitu saja, tidak peduli segala persiapan yang sudah dilakukan dan segala biaya yang sudah dikeluarkan. Banyak kegiatan lain yang juga dibatalkan. Nah, ini menunjukkan sobat era sekalian, negeri kita belum bisa menghargai perbedaan pendapat. Masih melihat perbedaan pendapat sebagai serangan terhadap establishment kekuasaan. Karena itulah siapapun yang berbeda pendapat, maka dia akan dibidik oleh kekuasaan. Kita berharap tidak ada lagi ustadz-ustadz yang sengaja dibidik, ulama-ulama yang dicari kesalahannya untuk kemudian ditahan, ditersangkakan, dipenjarakan. Sobat era sekalian, memang orang mengatakan kalau tidak melakukan kegiatan pidana, tindak pidana, why not? Ya, tapi kita lihat kejahatannya, pelanggarannya seperti apa. Apakah itu sebuah pelanggaran yang absolut? Apakah itu sekedar pelanggaran misalnya hate speech dianggap melakukan provokasi, atau misalnya melanggar protokol kesehatan? Itu semua tindak pidana atau pelanggaran atau kejahatan yang sebenarnya dalam ranah kalau kita sebut dia adalah mala in prohibita. Dia menjadi tindak pidana karena dia dilarang, bukan dia tindak pidana dari sananya yang seperti sering saya katakan. Kecuali kalau yang dilakukan adalah korupsi misalnya, yang dilakukan adalah perampokan, yang dilakukan adalah misalnya melakukan tindakan-tindakan yang sadis, melakukan tindakan-tindakan yang katakanlah dianggap terorisme, yang melakukan tindakan-tindakan misalnya mengkhianati negara dan lain sebagainya. Semua tindakan tersebut, semua tindak pidana tersebut terkategorikan sebagai tindak pidana berat, sehingga pantaslah kalau mereka kemudian harus diadili dalam kesempatan yang pertama. Tapi ini tidak.
Mereka langsung diadili karena misalnya dianggap mengancam, dianggap menghasut. Padahal kalau kita lihat sentuhan fisiknya pun belum ada. Jadi sobat era sekalian, mudah-mudahan peringatan UAS ini memberi kesadaran pada kita semua pentingnya kita menjaga negara ini agar tetap melindungi segenap bangsa, segenap warga negara dan seluruh tumpah darah. Menjadi negeri yang gemari pahlawan jinawi, pemimpinnya amanah, pemimpinnya menjaga marwah demokrasi, pemimpinnya berjiwa asketik, lebih mendahulukan kesejahteraan, kesenangan rakyatnya. Bukan negara yang mengancam, negara yang sebentar-sebentar memenjarakan orang yang berbeda pendapat. Kegelisahan UAS adalah kegelisahan banyak orang. Hanya bedanya UAS mengatakannya, channel ini mengatakannya, tetapi yang tidak mengatakannya juga banyak. Mereka adalah silent majority, mayoritas yang diam, mayoritas yang hanya menerima perlakuan-perlakuan yang mungkin mereka anggap tidak adil. Mudah-mudahan Presiden Jokowi mengingat lagi bahwa dia adalah presiden yang dipilih secara demokratis, dipilih dalam alam demokrasi dan reformasi, sehingga haram hukumnya dia meninggalkan legacy yang justru sebaliknya. Sebuah legacy yang pernah kita rasakan di era Orde Lama dan Orde Baru, di mana kebebasan menjadi barang yang mahal, di mana suara selalu dibungkam. Sobat era sekalian, tahun 2021 ini mudah-mudahan menjadi tahun yang jauh lebih baik dan bagi kita semua, tahun yang memberikan kesadaran bagi kekuasaan bahwa kekuasaan harus dilakukan, harus dilaksanakan dengan segala amanahnya, bahwa konstitusi kita masih tetap sama, meminta setiap penguasa untuk melindungi segenap bangsa, untuk mencerdaskan bangsa, untuk mesejahterakan, bukan untuk mengancam, untuk memiskinkan dan untuk membodohi. Ya, sobat era sekalian, kita kembali kepada dasar kita, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.